Mari kita teruskan. Karena iblis tidak menjawab, kemudian berhujah sombong. Dalam teori pendidikan kan ada hukuman tidak naik kelas ya, tidak naik kelas. Kalau malaikat sekalipun nggak naik kelas, tapi karena patuh maka dianggap sebagai siswa yang setia ya. Nah maka iblis yang tidak naik kelas dengan sombongnya menyombongkan diri, menghina ciptaan Tuhan yaitu Nabi Adam, maka dihukum diusir dari surga. Nah, saya ulangi, kalau malaikat memang dari cahaya nur, maka menyadari bahwa dia tidak tahu, akhirnya mau sujud hormat. Sedang iblis mbalelo, bandel ya, karena merasa dari api dibuatnya, maka dia sombong, tak mau sujud, tak mau hormat. Padahal kalau sujud kan selesai ya. Tapi karena nggak mau sujud, seakan Allah itu gini ya. Ini bukan berarti lihat Adamnya, tapi apa? Karena Adam kan makhluk buatan saya, belum tahu apa-apa. Itu mewakili saya, representasi saya, mungkin gitu ya. Kok kamu nggak mau sujud? Maka Allah itu murka, langsung mengutuk iblis, mengusirnya. Kalau maaf, kalau Adam itu mungkin dianggap makhluk yang lain, tidak mewakili Allah, mungkin nggak usah ngusir iblis. Tapi itu kan sudah terlaluan ya, bahwa Adam itu karya terbesarnya Allah. Seakan mewakili representasi dari zat Allah, ilmu Allah. Kok nggak mau sujud iblis? Maka diusir loh. Maka ada yang mengatakan karena kesalahan iblis adalah kesombongannya. Sombong takabur bisa menghapus segala jutaan iman Islam. Jutaan takwa, sujud, sembah bisa hilang karena sombong. Maka ini ya, kita itu ada hikmahnya, pelajarannya lah ya. Maka akhirnya dalam konsep pendidikan tidak naik kelas dan diusir ya, si iblis itu diusir. Sana, pergi ke dunia. Nah itu. Nah, sambil bawa dendam akan menggoda Adam Hawa ya. Nanti itu dibahas oleh para kiai dan ustadz ya. Nah, kita sampai titik ini kita mulai bertanya, lantas apa korelasinya bahwa dengan sebuah negara? Ingat, saya ulangi bahwa kalau Allah mengatakan Adam terlalu amat, dari itu menggambarkan makhluk yang fana, kurang spesifik, kurang detail, kurang profesional. Tapi kalau mengatakan apa nas juga masih umum, kurang detail, kurang spesifik, masih amah. Maka yang diambil ada khalifah. Kata khalifah itu spesifik. Apa spesifiknya? Merupakan makhluk yang bernilai, pangkat derajat. Spesifik ya, khalifah. Apalagi khalifah itu pasti punya akal dan hati. Khalifah itu pasti bisa membuat polisi ya, kebijakan. Khalifah itu pasti cerdas. Khalifah itu bisa memimpin. Itu maknanya luas ini khalifah. Maka diambil diksi khalifah. Apalagi khalifah itu pasti orang yang tahu benar dan salah. Khalifah itu pasti dia akan menyembah Allah dengan baik. Kalau dia itu khalifah sejati gitu ya. Nah itu. Maka kata khalifah. Jadi Allah tidak pakai diksi pilihan kata apa? Pilihan kata nas atau Adam, tapi khalifah. Jadi kata khalifah menggambarkan karya cipta Allah terbesar, yaitu yang maha hebat Allah itu ya, jadi khalifah. Nah, kemudian dalam konteks ini kata khalifah itu representasi ya, representasi konsep dari sebuah negara. Negara kan ada pemimpinan ya. Nah itu ini. Khalifah itu dalam pembahasan kita adalah substitusi konsep, mewakili konsep negara. Ya. Atau badalul labdi al balad. Seakan lafaz pengganti berkenaan dengan negara ya. Badalul labdi
lil balad ya, itu dalam konteks Islamnya ya. Jadi lafaz khalifah itu seakan pengganti, kata pengganti berkenaan dengan negara. Saya ulang ya. Jadi kata khalifah itu mewakili konsep negara ini. Lah pemimpin sih ya. Di samping derajat ya, pangkat yang tinggi, makom yang tinggi juga mewakili konsep negara. Di sini mulai jelas ya. Ternyata Allah tuh hebat, akan buat negara itu, akan menyuruh buat bangsa buat negara. Karena ingat, Allah itu tidak memaksa kehendak, maka Allah hanya memberi rambu-rambu sebuah negara yang ideal. Orang mau ya pemerintahan wajib kamu beri negara, tidak. Misalnya apa? Wajib alaikum ya okimul bala, tidak, tapi hanya rambu-rambu negara. Nanti ada ya, udah. Nah, jadi saya ulangi bahwa khalifah multidimensi. Dalam konteks ini, kata khalifah itu meniscayakan akan adanya konsep negara yang diwacanakan oleh Allah. Pada apa? Pada ayat surat At-Tin itu. Nanti akan kita uraikan ya. Saya ulangi, bahwa kata khalifah itu bukan hanya sekedar pangkat derajat ansih, tapi mewacanakan, memastikan akan ada sebuah konsep negara yang difirmankan oleh Allah. Ini gitu, itu yang terpenting. Cuman sampai detik ini yang saya dengar dari para awam sampai ulama menggambarkan khalifah hanya sebatas apa? Derajat, makom manusia yang tinggi ya, pemimpin, khalifah ya. Kalau saya tidak, karena fenomenologi ya, kata khalifah mewacanakan akan adanya konsep negara yang digambarkan oleh Allah. Dengan kata lain, kata khalifah itu menuntut, mengharuskan ada konsep negara yang diwacanakan oleh Allah. Ya ternyata Allah kan gak pendusta, maha ilmu, maha hebat, maha menjawab persoalan, maha bikin solusi. Maka sampailah ke tahap ketiga, yaitu surat ketiga ya, pembahasan saya apa? Nanti surat At-Tin. Dengan kata lain, surat At-Tin adalah konsep negara yang diwacanakan Allah sebagai tindak lanjut follow up dari ayat 30 surat Al-Baqarah tentang konsep khalifah. Dengan kata lain, maaf, yang namanya khalifah pemimpin harus punya wilayah, punya rakyat. Masa pemimpin hanya sendirian, ya kan lucu. Tapi bagaimanapun kalau khalifah paling tidak pemimpin dirinya sendiri. Khalifah binafsi, ya itu utamanya. Karena kata Nabi, semua orang itu pemimpin. Ya itu kata Nabi ya, sabda Nabi. Semua orang itu pemimpin. Dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi manusia itu pemimpin, khalifah. Tapi minimal pemimpin dirinya, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin bangsa dunia dia. Itu maksimal. Nah minimal pemimpin dirinya. Bagi misal apa? Orang-orang yang tidak punya keluarga. Ya, single parent ya. Bagi single parent yang tidak punya keluarga, minimal khalifah binafsi, memimpin dengan dirinya sendiri itu ya. Nah itu ya. Seperti pada posisi saya pada lalu ya, yaitu bisa memimpin jari, bibir, mata ya itu ya. Pada silakan ikuti posisi saya, nanti akan tambah wawasan. Saya udah ya pada posisi saya yang dulu tuh. Nah, kita berlanjut pada surat At-Tin. Jadi surat At-Tin adalah jawaban tindak lanjut Allah berkenaan dengan konsep khalifah. Saya ulangi, yang namanya khalifah pemimpin pasti dan pasti harus punya rakyat, harus punya negara, wilayah, harus punya apa konsep-konsep, punya kebijakan kan itu ya itu. Jadi kalau hanya sekedar khalifah tok, tak ada gambar negara, namanya Allah itu maha buntu. Maaf, saya yakin kalau nggak ada surat At-Tin, berarti Allah itu firmannya maha buntu. Tapi ternyata kan ada surat At-Tin menggambar negara, berarti firmannya hebat. Ada khalifah, dijawab secara lengkap, digambarkan secara ilustratif kenegaraan, yaitu lengkaplah konsep khalifah itu. Ya, jadi surat Al-Baqarah menggambarkan satu unsur pemerintahan, yaitu apa? Pemimpin atau negara. Surat At-Tin menggambarkan pemerintahan, gitu ya. Seakan
Al-Baqarah 30 hanya menggambarkan manajerialnya, ya apa faktor topnya, top nation ya, unsur puncak negara. Nanti surat At-Tin menggambarkan wadahnya negara, ya perangkat negara itu. Nanti surat At-Tin. Ayo kita mulai ke pembahasan surat At-Tin. Hanifah kan top ya, top man, orang terpuncak. Kayak Indonesia itu Pak Jokowi presiden itu ya, Hanifah ya, udah itu. Kalau dalam di Arab Raja Said ya, ya kalau nggak salah ya. Nah, kita mari ke surat At-Tin. Al-Fatihah sudah, Al-Baqarah sudah, sekarang surat At-Tin. Ini yang menarik sekali At-Tin itu. Mengapa menarik? At-Tin itu judulnya tidak balad, itu menarik. Allah maha hebat, maha simbol-simbol. Manusia yang diberi akal hati harus mencari. Mengapa simbolnya kok At-Tin, pohon? Ingat, hidup manusia itu tak lepas dari pohon, proses produsen makanan. Allah maha hebat. Menggambarkan negara dengan judul produsen At-Tin, pohon. Ingat, Allah menyadari bahwa ciptaannya itu ada makhluk hebat, yaitu pohon. Bisa membuat kau lapar dan kenyang, itu karena pohon, karena buah-buahan makanan. Saya kuasa, tapi saya nggak mau simsalabim, tidak mau seperti sihir. Allah seperti demikian ya. Maka untuk kehidupan saya membuat pohon. Itulah metode sarananya. Bahwa pohon ada sarana untuk hidup. Allah mah hebat. Allah nggak mau hebatnya kayak sulapan. Balik tangan jadi hidup, tutup tangan modar, enggak. Hidup mati dengan prosesi kultural kebudayaan manusia yang sangat luar biasa. Yaitu lewat unsur produsen atau pohon. Maka waktu sekolah bahwa dalam ilmu hayat kita pertama diajari apa? Produsen ya itu. Nah Allah juga hebat ini. Untuk bicara negara, Allah langsung ambil judul At-Tin, pohon tin. Ini ya, ini menarik tuh. Tak hanya sekedar simbolis kehidupan, tapi juga simbolis kenegaraan. Ini menarik ini, secara lengkapnya ya. Nah, langsung aja kita bahas surat At-Tin ya, yang mewacanakan konsep negara secara rada detail. Ayo, maka maaf saja nih, jangan lupa nanti like, share dan subscribe channel saya Mata Fenomena, agar nanti ada kejutan penjelasan yang belum ada di muka bumi manapun. Ini yakin tuh. Apa yang saya jelaskan dari fenomenologi belum ada di belahan bumi manapun. Karena fenomenologi ya, ilmu untuk menangkap, ilmu untuk melihat dan menangkap arti dari sebuah fenomena atau ayat kauniyah. Jadi ayat saya itu sudah mengembara ayat kauniyah ya gambar ya. Dalam konteks Islam saya sudah mengembara, menjelajahi ayat kauniyah. Kalau ayat kitabiahnya mungkin masih minim ya, tapi untuk ayat kauniyah saya sudah maksimal, mungkin cukup maksimal lah. Sekalipun tidak maksimal sempurna, lumayanan bisa beri solusi tentang apa? Kevakuman konsep negara secara Islami. Saya beri solusi ya dengan tesis sederhana ini. Nah, mulai surat At-Tin kita bahas ya. Apakah betul surat At-Tin menggambarkan negara? Mari kita bedah bersama. Surat Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Wattini wa zaitun. Wattini wa zaitun. Wattini wa zaitun. Wanya wabu kosam, sumpah. Allah bersumpah ini. Ya, Allah bersumpah. Pada siapa? Dengan saksi pohon tin dan zaitun. Jadi sambil menyelam minum air peribahasanya itu ya. Jadi sambil menerangkan negara, Allah juga menerangkan konsep manusia yang sempurna ya, yaitu asana, ansana, takwin ya, ini akan sampai. Jadi bersumpah demi pohon tin dan pohon zaitun. Ya, ini sumpah ini mengarah pada apa? Allah telah menciptakan manusia yang sempurna, itu sumpahnya kaitannya. Tapi secara tersirat menggambarkan negara. Secara eksplisit surat At-Tin menggambarkan ciptaan Allah akan manusia. Tapi secara implisit dicari oleh fenomenologi, Allah menggambarkan negara yang kaitannya manusia sempurna. Itu ya, yaitu ya masuk ya klop ya klop. Eksplisit, implisit. Eksplisitnya Allah sumpah terkait dengan diciptakannya manusia yang sempurna. Itu ya, selesai ya. Kemudian jadi ayat 1 adalah konsep utamanya
pohon tin dan zaitun. Pohon tin itu sumber pangan, bisa buah-bahan, bisa buat sayur, bisa buat makanan ya dia, itu ya. Jadi dalam konteks negara, pohon tin dan zaitun merupakan representasi konsep produsen sumber pangan sebuah negara itu. Mewakili padi, jagung, gandum dan sebagainya, kelapa ya. Ini diwakili dengan pohon tin zaitun oleh Allah dalam konsep ini, dalam konteks ini. Ingat, negara dengan demikian negara harus punya sumber pangan, itu intinya, itu ya. Intinya negara harus punya sumber pangan atau produsen. Di sini diwakili oleh pohon tin dan pohon zaitun. Udah ya, paham lah. Ayat 1 mewacanakan konsep sumber pangan sebuah negara. Udah ya. Ayat yang kedua, waturi sinina dan Gunung Tursina. Ayo sumpah juga dengan saksi Gunung Tursina. Yang tekannya tadi ya, ada ayat eksplisit yaitu cipta manusia yang sempurna. Waturi sinina, wada wawu kosam, sumpah. Nah, secara implisit, secara fenologi bahwa ayat kedua ini merepresentasikan, mewakili konsep apa? Teritorial negara, wilayah geografi, yaitu wilayah geografi negara, teritorial. Bicara gunung, bicara tanah bisa geografi. Jadi gunung mewakili tanah datar, tanah jurang, tanah lebak, tanah tinggi, tanah apa itu diwakili di sini dengan lafaz Gunung Turisina. Dan mungkin ada yang protes, Bung Sen, mengapa kok gunung jadi wakil geografi? Ingat, gunung di samping mewakili aspek geografi, gunung punya fungsi yang sangat tinggi apa? Sebagai sarana untuk jatuhnya hujan. Gunung tinggi kan hawanya dingin, suhu dingin. Nanti awan yang dari laut akan datang di atas gunung, diam, tenang. Karena apa? Nggak ada angin ya, karena dingin ya. Kalau dingin nggak ada angin, awannya ngumpul, awan berkumpul, oleh suhu dingin membeku jadi hujan itu. Maka gunung punya fungsi apa? Membuat air lewat awan itu. Tuhan maha hebat. Dalam konteks ini tidak hanya bicara teritorial, tapi bicara kelestarian, menjaga teritorial apa? Ada sumber hayati berupa air jernih lah itu. Maka dalam secara empirik bahwa di bawah Gunung Turisina ada mata air itu dia ya. Bisa dilihat lah sana. Saya belum ke sana, nggak punya duit ya, nggak punya duit. Nah, jadi dalam konteks negara, Allah menggambarkan konsep gunung sebagai teritorial wilayah negara, juga menggambarkan fungsi gunung sebagai sumber mata air itu. Hebatnya Allah di sini nih. Satu kata mewakili dimensi teritorial, juga dimensi kelestarian lingkungan hidup sebuah bangsa di muka bumi pada sebuah negara. Ya. Nah, dari gunung ini kan nanti akan lahir mata air. Dari mata air akan lahir apa? Pertanian, perkebunan, makanan nanti untuk kehidupan hajat orang banyak. Ya, jadi di sini aspek teritorial diwakili oleh lafaz Turisina, Gunung Turisina. Ya, jadi nggak sembarangan. Mengapa kok kalau kalau Allah itu hanya menggambarkan teritorial, mestinya harus ada datar, ya. Nggak ada jurang karena manusia hidup ditinggal tanah datar, nggak mungkin di pucuk gunung ya. Gunung yang lansip buat rumahnya kan oleng ambruk. Rumahnya di atas tanah yang datar biar nggak ambruk, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya nanti tinggalnya di tanah datar, tapi gunung hanya sumber mata air, mewakili teritorial itu. Ya, tapi kalau hanya menggambarkan tanah datar nanti nggak ada air ya mampus ya. Tanpa air, mata air, penduduk bangsa manapun mampus. Allah memang berkuasa, tapi Allah bukan penyulap ya, tapi Allah itu maha hebat, maha proses kauniyah ya. Hukum alam, sunatullah hukum alam ya. Maka ada mata air karena gunung itu ya. Udah. Ayat 2 sekali lagi mewakili konsep teritorial, konsep wilayah sebuah negara ya. Kemudian ayat yang ketiga,
Nah, ini masih ya, masih sumpah Allah juga secara eksplisit tapi implisit menggambar negara. Ayat 3. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Wawu kosam sumpah. Ya, sumpah. Demi negara saya telah menciptakan manusia yang sempurna. Nanti ayat 4 ya, ayat 4. Wahadzal baladil amin. Wah sumpah, wawu kosam. Hadzal balad, ini negara. Negara ini saya bersumpah. Yaitu ada yang kata mufasir negara Mekah ya. Wahadzal. Memang Mekah itu dekat Turisina ya. Mata airnya Turisina, Mekah sebagai negaranya. Memang dulu dianggap ada negara di situ. Cuma zaman purba dulu ya. Wahadzal baladil amin. Ini negara. Balad. Balad itu negara atau negeri. Lainlah. Berarti ayat 3 menggambarkan konsep negara atau bentuk negara, struktur negara. Maka orang harus punya bentuk negara, struktur negara untuk mewadahi penduduk. Penduduk itu umat Allah, makhluk Allah harus hidup lestari ya. Menyembah sampai akhir hayat kan gitu ya. Maka harus diwadahi negara. Kata balad merupakan negara atau wadah umat gitu ya. Wadah konseptual umat. Balad. Wahadzal baladil amin. Nah, kata amin, maaf, ini singkat tapi padat maknanya apa? Amin itu konsep keamanan teritorial ya, amin. Aman. Negara yang aman. Itu memang negara yang ingin maju. Kayak Amerika, Inggris jadi hebat karena apa? Aman negaranya. Kondusif. Tidak banyak tawuran, tidak banyak hoak, tidak banyak konflik internal horizontal, tapi aman. Maka akhirnya bangsa jadi besar ya. Jerman, Inggris, Prancis bisa nyipta nuklir, bisa nyipta pesawat terbang karena aman. Aman adalah persyaratan mutlak. Itu digambarkan oleh Allah di sini ya. Sebelum mereka membuat negara keamanan, ada jenderal, ada tentara angkatan laut, karena apa? Allah sudah menggambarkan yaitu dia dapat konsep aman. Bukan konsep tentara, tapi amannya itu ya, kondisionalnya hebat. Ini Allah hebat. Kondisinya, unsur ruang dan waktunya yang ada aman dalamnya itulah yang digambarkan Allah. Bukan wahadal tentara, wahadal polisi, bukan, tapi wahadal baladil amin. Amin itu sebuah konseptual, bisa ruang dan waktu, bisa kondisional, keadaan budaya dan sebagainya. Ini aman, luas ya. Satu kata, satu lapan, tapi maknanya dalam. Yaitu. Jadi amin itu aman. Aman itu sebuah puncak hasil dari apa? Manajemen ruang dan waktu, keamanan sosial itu aman. Maka lahirlah aman. Jadi aman itu nggak gampang. Aman itu seorang pemimpin harus memanage wilayah teritorial, memanage bangsa, memanage budaya, memanage apa-apa agar lahir aman. Itu nggak gampang itu. Nah inilah Allah memberi PR. Kalau ingin you punya barat yang aman, harus kerja keras. You kan sudah dibuat harus sebagai khalifah. Ya itu ya tadi ya, udah terjawablah. Jadi kata khalifah pada Al-Baqarah 30 dijawab oleh Allah pada ayat 3. Wahadzal baladil amin, negara yang aman. Khalifah sebagai pemimpinnya, top manajerial, balad sebagai apa? Medan kepemimpinannya. Ya itu ya, medan kepemimpinannya. Medan pengabdian sebuah pemimpin atau presiden ya dia itu. Hebat ya. Allah ayatnya itu enggak sol-solan. Kalau mau sol-solan jangan-jangan apa? Kata khalifah di sini lagi disebutkan enggak. Sekali sebut, yuk jangan tanya nanti di atin dijawab diulang lagi enggak. Ayat 30 sudah usang lewat. Ini ayat baru yang hebat. Maka kalau maaf, kalau Allah mencuplik lapan misalnya apa? Misalnya wahadal khalifah wa baladal amin. Ya Allah, maaf saja mungkin kurang cerdas. Oh. Allah maha cerdas. Nggak mencampur adukan konsep yang udah dibahas di atas itu. Kan sifatnya harus singkat jelas Al-Quran ya, kitab hebat. Bukan kitab sor-soran kata.
Bukan kita berbuat apa kota kompleks disol-solkan di paduan, enggak. Jadi Khalifah sana baca itu kalian di ayat 30 Al-Baqarah. Negara ini negara yang kaitannya Khalifah itu sekarang Allah Maha hebat. Tidak menyebut satu kata pun kata Khalifah pada surat At-Tin sekalipun ada kata konsep negara balad. Itu ya hebat ya, Allah hebat tuh. Nah, Amin sudah paham ya, udah paham lah. Nah sekarang kita kalau ingin paham lagi luas ya silakan cari ilmu lewat saya ya, itu nanti akan lebih rinci. 3 hari 3 malam itu misalnya. Ini dah hanya kaitan waktu ya, ruang waktu di YouTube terbatas. Maka kalau panjang lebar nanti saya nggak punya banyak ini ya untuk beli pulsa itu ya. Jadi harus waktu lah ya, efektif waktu. Kemudian HP-nya kadang gampang penuh itu ya. HP-nya RAM-nya hanya 2, RAM 2 ini ya, bukan RAM 3. Kemudian kita berlanjut ke ayat yang keempat ya. Saya ulangi, konsep modal negara sudah ada ya. Konsep sumber pangan, konsep teritorial negara, konsep bentuk sumber negara yaitu balad. Mengatakan balad, mengatakan struktur negara, bentuk negara. The structure of nation, ya bentuk negara. Mengatakan negara berarti mengatakan the constitution of nation, mengatakan undang-undang sebuah negara. Ya, itu jangan lupa lah. Ya. Ada negara, ada struktur, ada konstitusi, ya. Nah, kemudian langsung saja. Jadi jangan tanya strukturnya, cukup kata balad mewakili struktur negara, bentuk negara, mewakili konstitusi undang negara, mewakili kepemimpinan khalifah, itu ya presiden ya misalnya. Nah, kita berlanjut ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh benar-benar lam taukid kotakik punya arti sungguh benar-benar khalaqal insana kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sempurna atau bentuk yang sebaik-baik bentuk. Nah kita jabarkan lagi di sini ya. Ini ada kata yang menarik perlu diingat ini. Ini kalau Al-Baqarah Allah pakai ini personal saya ya. Ini pakai kami. Ini menarik nih, maaf. Menarik ya, ini menarik. Laqad khalaqnal insana. Insana. Ini ya, kalau pada ayat 30 pakainya ja'ala, ini ada khalaq, maaf. Khalaqnal insana. Kalau dulu ja'ala ya, sekarang kholak. Seakan sudah mendekati kepastian ya. Jadi manusia itu dicipta Tuhan ada kepastian apa? Bisa berubah tidak begitu banyak. Kalau pada ini ja'il kan pakainya ja'ala ya, ja'ilun yaitu mencipta tapi ada perubahan banyak. Tapi kalau kholak kan ada paten takdir yang ada seakan ada kekuatan tidak berubah banyak ya. Pada kata kholak. Jadi ada kepatenan, ada rambu-rambu yang tak bisa dirubah yaitu kata kholak ya di sini ya. Laqad khalaqnal insana. Khalaqnal insana. Kami khalaqna kami kan nanya nahnu kami. Khalaqnal insana telah menciptakan manusia. Yang menarik, mengapa Allah pakai bukan ini tapi nahnu? Mengapa? Karena Allah itu dalam konteks ini sedang bicara negara. Ingat, negara itu bukan untuk perorangan, negara itu untuk bangsa. Bangsa itu amah orang banyak. Jutaan, bisa miliaran ya bangsa. Maka Allah yang tepat pakainya seakan biarpun Allah itu Esa Tunggal, dia mengatakan nahnu kami. Nah ini, Allah akan membawa dengan bangsa-bangsa dunia ya. Kami ciptakan manusia. Ini menariknya. Saat bicara Adam yang tunggal, Khalifah pada 30 Al-Baqarah, di sini Allah pakai apa? Nahnu kami. Allah menghargai konteks bangsa yang banyak itu dengan mengatakan kami. Kami kan kita. Ini menarik sekali nih. Kalau dikaji itu 3 hari 3 malam gitu ya, 3 hari 3 malam. Nah ini mengapa pakai nahnu? Karena argumennya adalah menciptakan sebuah manusia dalam konteks negara. Konsep kebangsaan, jamak, maka
kami ciptakan. Kami Allah menciptakan, bukan Allah itu banyak, tapi dalam arti Allah itu seakan menghaji dengan ciptaannya bangsa. Ya, nahnu, kami. Nah itu. Khalaqnal insana, telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Nah ini bentuk sebaik-baik bentuk. Ingat, ini ada sebenarnya sempurna. Karena sempurna maka pakainya kholak, paten ya, paten itu ya. Ini Allah seakan ada paten. Allah sudah paten menciptakan manusia itu sempurna. Semestinya jangan berubah lagi. Semuanya takdir terakhir ini. Gitu. Makanya pakai kholak ya, kholakna. Dalam teori Islami kan gitu ya, tafsir ya, bahwa kata kholak itu takdir yang selesai ya, mestinya. Itu. Kata kholak khusus untuk makhluk-makhluk yang telah selesai bentuk dan wujud dan lain-lainnya. Tapi maka di sini pakainya apa? Kholakna, insana yang sempurna. Semestinya manusia jangan berubah lagi. Tapi terkadang gitulah. Manusia punya hak berubah. Karena apa? Ada setan, iblis tadi yang diusir ya. Iblis yang diusir di atas itu nanti akan mengganyang ke sini. Mengganyang bangsa suatu negara. Nanti hal itu menawarkan embel-embel uang apa? Uang apa? Money politik ya. Uang suap, uang semir ya. Uang amplop, uang amburadul, itu nanti iblis itu akan merangsek itu di sini. Sebenarnya dalam secara ayati Allah telah paten takdirnya apa? Manusia itu sempurna sebenarnya. Manusia itu sempurna secara takdirnya Allah tuh gitu kehendaknya. Insana fi aksani takwim. Manusia dalam bentuk yang sempurna. Sebaik-baik bentuk. Sempurna apanya? Lahiriahnya baik. Punya mata, hidung, telinga, kuping ya. Punya rambut yang bisa disisir, bisa dikeramas, bisa disampo. Punya baju yang bisa disetrika. Punya lengan yang bisa pakai gelang. Punya telinga yang bisa anting-anting. Punya kaki yang bisa bersepatu. Sempurna itu. Apalagi yang kurang coba itu. Ya, hebat sempurna ya. Di samping dohiriyah sempurna, dapat dikatakan setiap manusia itu, pria wanita itu gagah, ganteng, dan cantik. Yang tak cantik, yang tak gagah adalah mungkin, maaf saja, ya bangsa hewan-hewan di hutan ya. Itu maaf saja itu tidak ganteng, tidak cantik. Sekalipun bulunya baik ya itu ya. Itu. Tapi kalau manusia itu sempurna, ganteng dan cantik secara dohiriyah. Apalagi yang sempurna? Akalnya itu. Akalnya sempurna. Akalnya bisa buat budaya, akalnya bisa sujud, akalnya bisa berpolitik. Itu kan sempurna. Laka-laka. Iblis malaikat nggak bisa berpolitik itu. Itu kita harus tahu ya, harus paham tuh. Nah, sempurna. Manusia bisa minum kopi, sempurna. Sampai kapanpun malaikat iblis sampai kiamat tak pernah minum kopi, minum teh. Sambil dialog tentang politik, dialog tentang apa? Pilihan presiden. Nggak bisa. Hewan-hewan di hutan nggak bisa minum kopi sambil ngobrol tentang pilpres, nggak bisa. Nah ini sempurna dan lain-lain ya. Punya akalnya sempurna, hatinya sempurna, jasanya sempurna. Apalagi yang kurang coba? Maka Allah mengatakan ya dalam surat Ar-Rahman, wa bi ala'i rabbikum tukadziban. Lantas nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Itu nanti kritikannya pada Ar-Rahman. Ini hanya negara terbatas ya, sebatas negara. Kritikannya bagi orang yang bedut, tidak mensyukuri nikmat itu nanti dikritik oleh Allah. Wa bi ala'i rabbikum tukadziban. Lantas nikmat Tuhan manakah? Wa bi ala. Lantas nikmat Tuhan yang manakah? Maksudnya pada di atas bumi ini ya nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan ya udah. Nah sekarang sempurna fisik, sempurna akal, sempurna hati. Nah udah cukup. Nah dalam konteks ini, maaf ya, dalam konteks ini kata ihsana secara implisit mewakili konsep penduduk atau bangsa. Jadi Allah hebat. Tidak langsung bicara bangsa amah ya. Misal gini, laqad khalaqnal insana fi jami'a, manusia dalam bersama-sama bukan ya.
Laqad khalaqnal jami'al insana fi ahsani taqwim. Tidak. Insan. Mengapa? Lah ini timbul pertanyaan. Karena yang akan disidang oleh Allah, baik itu negara, bangsa, akhirnya perorangan individu. Bicara baik salah, tanggung jawab itu individu. Ini ingat tuh. Akal yang cerdas, hati yang baik itu yang akan dipertanggungjawabkan adalah perorangan, bukan jamak. Kalau Allah mengatakan jamak, banyak orang, berarti jangan-jangan nanti individu bebas tanpa tanggung jawab, tak usah paham hak dan kewajiban. Allah mah hebat. Bicara negara, maka bicara bangsa. Bicara bangsa, hakikatnya bicara seorang manusia. Bangsa itu terbentuk dari akumulasi penduduk perorangan individu. Itu ya hebat nih, hebat nih kalau makanya kalau mau belajar sini ya 3 malam. Nah ini Allah mengatakan bukan berarti masa negara warganya 1 orang, bukan begitu. Itu namanya terlalu dangkal. Artinya insan di sini mewakili sebuah bangsa. Tapi soal hak wajiban tanggung jawab kan di hadapan Allah di hari kiamat kan 1 orang. Tidak bareng-bareng, tidak jamaah. Mati ya sendiri ya. Mati orang sendiri. Nggak ada mati bareng-bareng. Oh. Mati gandengan nggak ada itu. Mati sendiri tuh. Ujuk-ujuk di atas ranjang mati tuh. Ya. Insana mewakili konsep penduduk pada sebuah negara. Saudara ya sekali lagi bahwa di sini ayat 4 mewakili konsep penduduk atau bangsa bagi sebuah negara. Aspek populasi ya. Aspek people gitu ya. People aspek segi penduduk. Nah, kita berlanjut ya. Jangan sampai 3 malam ya, yaitu ayat yang ke-5. Yes. Summa rodatnahu asfala sabilin. Summa kemudian. Rodatnahu kami kembalikan. Ini lagi-lagi nahnu ya, pakai nahnu. Kemudian kami kembalikan fi summa rodatnahu asfala sabilin. Kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfal sabilin. Ini kasihan ya. Tadi sempurna dibanting nilainya pada tempat yang rendah. Aspal kan dalam sumber tambang kan paling bawah aspal ya. Kalau minyak di atasnya ya, aspal kan di bawah. Dalam teori neraka yaitu jahanam paling bawah lah. Ya. Aspal itu kalau bisa neraka paling bawah, paling panas. Ada mengartikan jahanam paling bawah, ada dalam konteks ini mengartikan apa? Budaya destruktif, budaya hancur, ini paling bawah. Asfala sabilin. Jadi asfala sabilin dimaknai neraka paling bawah panas, bisa dimaknai budaya paling hancur, paling belepotan, berlumpur. Nah ya, ini asfala sabilin. Kemudian saya ulangi lagi, summa. Summa itu kata atau penghubung, ada mengatakan yaitu menggambarkan waktu yang panjang. Mengapa panjang? Karena ada perubahan bangsanya. Tadinya baik menjadi buruk kan ya. Nah itu. Maka summa di sini berarti bisa berpuluh tahun, beratus tahun. Summa rodatnahu asfala sabilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah. Sudah dimuliakan, ceng-ceng, kurang tabah, kurang iman, akhirnya dijatuhkan. Nah mungkin saya bertanya, mengapa dijatuhkan ke tempat yang rendah? Ke bawah budaya yang kacau balau, yang hitam kelam. Nah ini, bicara negara itu, maaf ini terimplisit. Setiap negara mesti ada budaya. Setiap budaya ada negatif, positif kan itu ya. Nah itu, ingat, sebuah negara itu dalam prosesinya akan mengalami masa kemajuan namanya apa? Negara metropolitan. Kayak Jakarta itu ya. Nah itu. Kan ada yang mengatakan metropolitan, kota dunia. Ada yang mengatakan megapolit, yaitu penduduk dunia. Ya. Saya ulangi. Metropolitan yaitu kota modern ya, megapolit kota modern, kota tinggi, mega dan polit ya, polit ya. Nah, jadi
metropolitan, megapolitan. Ini kota dunia, kota tinggi. Ingat, kelemahan kota dunia, metropolitan di mana-mana itu sama. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ada ujian sosial budaya negatif. Ini ingat, uang suap ideologi ipolexos budhan kamrata, masing-masing dimensi itu mendatangkan ujian budaya negatif. Aspek sosial masyarakat ada ujian budaya negatif. Itu pasti. Itu rumus duniawi. Maka lihat saja lah. Di Jakarta kan ada stembat, tempat mandi. Ya. Itu karena metropolitan. Di kampung saya nggak ada karena desa itu ya. Ingat. Metropolitan itu adalah bagian dari teritorial negara di mana ada kemajuan modern. Karena ekonomi materialisme gitu ya. Nah itu maka mendatangkan ujian budaya negatif. Nah mungkin ada yang bertanya, mengapa kok lahir ujian budaya negatif? Karena apa? Di sini berkembang paham-paham yang terkadang kurang membangun, kurang kondisif untuk pembangunan akhlak moral apa? Yaitu paham materialisme. Nah ini negara itu akan datang paham apa? Paham kebendaan, memuja benda materi. Nah ini itu bisa negatif. Umumnya mengajak negatif ya. Paham materialisme. Apalagi paham konsumerisme. Memakai barang jasa. Kan ada ya. Gara-gara pakai mobil yang mahal, sombong, gelut. Nah itu paham materialisme ya. Adalah pada sosial media, televisi. Paham materialisme. Paham konsumerisme. Ya. Menggunakan barang dan jasa, ada yang berlebihan akhirnya membuat menghina orang, gelut ya, karena dia udah konsumerisme. Apalagi paham yang sangat parah bahaya, paham hedonisme. Apa itu? Paham mengejar kepuasan kehidupan. Nah ini kan berat, ujian berat. Paham menikmati dunia sepuas-puasnya, hedonisme. Nah ini. Jadi kalau orang memperbanyak harta, terjebak pada paham hedonisme. Itu kan udah ya resikonya. Kalau orang miskin mau hedonisme apa? Makan aja lauk garam. Tapi kalau orang sudah banyak duit, masuk gedung film, nonton apapun tercapai ya, maka lahir paham hedonisme. Jadi pada semua negara yang bahaya ini, ada paham materialisme, konsumerisme, hedonisme. Apalagi, yaitu ada paham yang sangat berbahaya apa? Yaitu paham sekularisme. Nah ini, apa itu sekularisme? Saking banyaknya duit, pangkatnya tinggi, sombong, tidak mengakui aturan Allah. Bahkan seakan dia menolak segala doa. Apa artinya? Jadi tidak mengakui adanya ritual doa itu enggak ada. Tak perlu karena sudah cukup dengan materi gitu ya gitu. Apa? Sekularisme adalah paham meniadakan ritual agama. Itu sekularisme. Jadi kalau membuat gedung nggak usah selamatan, melahirkan anak nggak usah selamatan, nggak usah berdoa lah ya. Ada akan hajat apa nggak usah selamatan. Itu namanya sekularisme. Buat gedung nggak usah selamatan, yang penting apa? Corannya kuat, buldosernya hebat, gaya dalam itu sekularisme. Mulai kan dari negara barat ya sekularisme. Itu yaitu paham menolak ritual agama, itu sekularisme. Lah yang puncaknya paham yang parah apa? Yang puncak ateisme. Meniadakan Tuhan, anti Tuhan. Lah ini kan ujian sosial budaya negatif. Nah ini seakan negara anak-anak rugine ada positif ada negatif. Negatif ini terkadang kalah menghadapi paham-paham sosial budaya negatif. Contoh, korupsi, pengemplangan pajak, illegal logging, penambahan pajak ilegal, pengemplangan surat SIM, pengemplangan uang bank, BLBI, likuiditas bank, BLBI, bank apa itu yang belakangan ini ya. Kan ada ya BLBI, apalagi korupsi, KKN, itu kan
Karena ada ini ya, ada paham-paham ujian kehidupan yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu. Pembelian pesawat yang agak rongsok, mahal, itu kan ujian sosial budaya. Pesawatnya rongsok tahun 76 dibeli mahal. Ya itu. Ada lagi pengemplangan dana, yaitu Menko Informatika ya, yaitu 8,9 triliun. Itu kan karena ada ujian materialisme, hedonisme itu ya, itu di sana bermain di dalamnya lah ya. Nah, karena manusia itu begitu negara menjadi maju, tadi ya, Baladil Amin sudah hebat itu, aman ya. Negara yang aman, toto tentrem, ketara harjo. Ora ana masalah opo-opo ya. Baladil Amin negara yang ideal itu dong, sudah aman, sudah adil makmur. Tapi datang ujian ya. Ujian budaya negatif. Tadi ya udah dari materialisme sampai ateisme. 1 tahun, 2 tahun kuat, imannya kuat. Barang 20 tahun, barang 50 tahun, imannya jebol. Ya. Iman Islamnya dan ihsannya jebol. Ada apa? Yang pejabat korupsi, yang rakyat merampok, ya, nakal, gelut, macam-macam, sabu-sabu, narkoba, jual narkoba. Yang pejabat itu kadang minta apa? Minta uang semir, uang suap, minta uang